Hai semua, assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, masak enak yuk. Di video kali ini aku mau berkreasi membuat olahan masakan dari mie dan bihun yang rasanya itu enak, bahannya sangat sederhana, ada di sekitar kita. Buat teman-teman yang penasaran untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk resep yang pertama di sini ada mie goreng nyemek yang enak banget. Untuk cara membuatnya di sini aku siapkan dulu bumbunya, ada 2 siung bawang merah yang diiris-iris tipis, juga ada 3 siung bawang putih yang dicincang halus. Kemudian aku tambahkan 6 buah cabai rawit. Untuk penggunaan cabenya sesuaikan dengan selera teman-teman. Kalau tidak mau pedas boleh dikurangin. Oke, setelah bumbunya siap, di sini aku tambahkan 3 batang seledri, aku pakai batangnya saja ya teman-teman. Kemudian ini sisihkan dulu dan aku akan tambahkan sayuran. Di sini aku pakai bayam Cina atau teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk penggunaan sayurnya. Dan ini aku tambahkan 3 lembar daun kubis atau kol, dan aku juga akan tambahkan 3 buah bakso yang dipotong-potong kecil seperti ini. Untuk toppingnya sesuaikan dengan selera ya teman-teman, kalau nggak suka bakso bisa diganti dengan sosis ataupun daging ayam. Oke, dan aku juga akan tambahkan 1 butir telur. Selanjutnya semua bahannya ini udah siap. Di sini aku panaskan teflon, aku kasih sedikit saja minyak, masukkan bawang merah dan bawang putih, tumis sampai dengan harum. Kalau udah harum masukkan cabenya, kita tumis juga, biarkan cabenya ini tanek ya. Di sini aku juga akan tambahkan kira-kira sejumput lada bubuk. Kemudian aku masukkan baksonya, ditumis-tumis sebentar, biarkan bumbunya ini harum dulu ya teman-teman. Kalau udah tanek harum, ini akan aku sisihkan dan akan aku pecahkan 1 butir telur. Selanjutnya telurnya ini diorak-arik sampai mateng, biarkan dia mateng dulu ya teman-teman, baru nanti kita tambahkan air supaya kuahnya tidak bau amis. Oke, kalau dirasa telurnya ini udah mateng, kita masukkan air secukupnya atau sesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan ini kita tunggu sampai dengan airnya ini mendidih. Kalau airnya udah mendidih, aku masukkan mie. Di sini aku pakai mie instan dari mie Samyang ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan sayurnya yang agak keras dulu, kubis. Dan ini akan aku masak sampai dengan mie-nya matang atau empuk. Oh iya teman-teman, sambil menyimak videonya mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, dan buat yang udah subscribe aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan yang baik, amin. Oke teman-teman, kembali ke video. Ini minyak udah hampir mateng ya, aku mau masukkan bumbu dari mie instannya. Oke, setelah masuk aku juga masukkan sayuran yang tadi, sayur hijaunya atau sayur bayamnya ya. Sayur ini cepet banget matangnya, jadi kita masukkan di akhir, dan aku juga masukkan daun seledrinya. Setelah sayurannya semua masuk, diaduk-aduk. Kita aduk sampai dengan sayurnya matang ya. Dan sampai di sini juga bisa dites rasa untuk garam dan penyedapnya. Kalau kurang boleh ditambahkan.
Dan di sini aku akan tambahkan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk ya teman-teman, karena tadi kita belum menambahkan apapun, ini hanya menggunakan bumbu dari mie nya saja ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Setelah rasanya udah pas, udah enak semuanya, kita bisa angkat dan sajikan. Dan darah, ini dia teman-teman, mie goreng kuah nyemeknya udah mateng. Beneran deh, ini rasanya enak, mie-nya itu kenyal ya teman-teman. Silahkan teman-teman coba memasak mie samyang dengan cara seperti ini, akan lebih enak, pedasnya lebih nampol karena kita Untuk resep yang kedua ada bihun goreng tanpa kecap, enak banget. Untuk bahannya di sini aku ada 3 keping bihun. Ini aku mau rendam dengan air panas saja teman-teman ya, selama kurang lebih 5 menit. Kemudian ini sisihkan dulu. Selanjutnya aku siapkan untuk sayurannya. Di sini ada wortel yang di sini aku potong korek api seperti ini saja. Atau kalau teman-teman nggak mau ribet bisa diserut menggunakan parutan yang kasar itu ya. Oke, kalau udah ini akan aku sisihkan dulu. Kemudian aku juga ada sayur yang lain, aku pakai kurang lebih 3 lembar sayur kubis. Ini sayurannya semua udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian dipotong-potong seperti ini, dan aku akan tambahkan 1 batang daun bawang dan ada 1 batang besar daun seledri. Ini akan aku potong kasar saja. Oke, kalau sayurannya ini semuanya udah siap, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbunya, simpel saja. Di sini aku pakai bawang merah. Ini aku pakai bawang merahnya ukuran besar ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan 2 siung bawang putih yang semuanya hanya diiris-iris seperti ini saja. Dan ini aku akan tambahkan cabai hijau kurang lebih 3 buah. Untuk penggunaan cabai silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau yang suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit. Oke, kalau siap sisihkan dulu. Ini kembali ke bihun yang tadi udah direndam, udah aku tiriskan ya teman-teman. Selanjutnya ini aku siapkan teflon, kasih secukupnya minyak, dan ini akan aku tumis dulu untuk bawang merah dan bawang putihnya sampai dengan harum sedikit kecoklatan. Kemudian di sini kalau bawang merah dan bawang putihnya udah kuning kecoklatan seperti ini, aku akan masukkan untuk sayuran yang tadi telah dipotong-potong. Kali ini kita masak bihun tanpa kecap ya teman-teman. Ini rasanya enak, gurih. Menurut saya ini lebih enak karena tidak bikin enek ya. Kemudian aku masukkan 1 butir telur, telurnya diorak-arik dulu, diorak-arik sampai dengan matang ya teman-teman. Kalau udah kita campurkan aja dengan semua sayurannya, kita tumis sebentar dulu. Kalau sayurannya udah agak layu, kemudian kita masukkan bihun yang tadi telah direndam dengan air panas dan ini udah ditiriskan. Aduk-aduk sebentar, biarkan bihun dan sayurannya tercampur rata. Kalau sudah, di sini aku tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, kemudian garam, gula, dan penyedap rasa.
garam, gula, penyedap rasa, dan juga ladanya udah masuk, tinggal diaduk-aduk saja ya teman-teman. Dimasak sampai dengan bihunnya ini mateng, tanek, dan bumbunya juga tercampur rata. Kalau dirasa bihunnya udah mateng, tanek, kita bisa tambahkan sayuran yang tadi telah disiapkan, daun seledri dan juga daun bawangnya ya teman-teman. Kita masukkan di akhir. Dan kita aduk-aduk kembali, biarkan sayurannya ini layu dulu ya, atau kalau begini pun juga nggak apa-apa, tetap aja enak. Dan sampai di sini bisa dites rasa untuk garam, gula, dan penyedapnya ya, sesuai dengan selera teman-teman. Dan kalau udah enak, udah sesuai yang teman-teman inginkan, ini bisa diangkat dan disajikan. Dan darah, ini dia teman-teman, bihun goreng tanpa kecapnya udah mateng. Aku pindahkan ke piring saji dan ini siap disajikan. Untuk resep yang ketiga ada mie goreng tanpa daging yang rasanya enak banget. Untuk cara membuatnya, di sini aku didihkan air, kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam, aku tambah sedikit minyak, kemudian ini aku rebus mie kering. Di sini aku pakai mie spaghetti atau teman-teman bisa pakai mie yang lain ya. Kemudian ini aku rebus sampai dengan 70% matang, kurang lebih 8 menit. Setelah 8 menit direbus, ini akan aku angkat dan tiriskan. Setelah mie-nya ditiriskan, kemudian di sini aku mau siapkan bumbu halusnya. Ada 1 butir kemiri, 2 siung bawang putih, 2 siung besar bawang merah. Kemudian ini dihaluskan terlebih dahulu. Setelah halus seperti ini, sisihkan dulu. Selanjutnya aku mau siapkan untuk sayurannya. Aku pakai 3 lembar sayur kubis yang aku potong-potong seperti ini. Kemudian aku juga tambahkan daun bawang dan juga daun seledri. Di sini dipotong kasar saja ya teman-teman. Kalau udah ini sisihkan dulu, dan kemudian di sini aku juga mau tambahkan wortel. Untuk wortelnya aku potong-potong kecil, korek api saja. Kemudian aku juga akan tambahkan sosis. Aku pakai 2 buah sosis ayam. Teman-teman kalau suka bisa diganti dengan daging ayam ataupun bakso ya. Kemudian ada 1 buah tomat. Untuk tomatnya ini dipotong kasar saja. Oke, dan aku juga mau tambahkan 5 buah cabai rawit. Untuk penggunaan cabenya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kalau nggak suka bisa di skip. Oke, kalau semua bumbunya ini udah siap, sisihkan dulu. Kemudian di sini aku siapkan teflon. Aku kasih secukupnya minyak. Kita tumis dulu untuk bawang putih dan bawang merah yang telah dihaluskan. Aku tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian ini ditumis kembali sampai dengan harum. Kalau bumbunya udah harum, ini sisihkan dulu. Kemudian di sini aku mau pecahkan 1 butir telur. Dan telurnya ini diorak-arik sampai dengan matang ya, supaya tidak berbau amis. Tambahkan juga sosis yang telah dipotong-potong dan juga wortel. Kemudian ini ditumis-tumis sebentar, biarkan sosis dan wortelnya matang dulu.
Oke, setelah wortel dan sosisnya matang, masukkan sayuran yang tadi telah disiapkan. Kita masukkan semuanya ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Kalau sayurannya udah layu, di sini aku masukkan mie yang tadi telah direbus. Tambahkan 1 sendok teh Royco ayam, 2 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh garam. Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Dan sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang bisa ditambahkan untuk garam, gula dan penyedapnya ya, sesuai dengan selera teman-teman. Kalau udah enak, pas, bisa dimasukkan daun bawang dan daun seledrinya, diaduk-aduk sebentar sampai dengan layu saja. Dan kalau udah dikoreksi rasa, udah enak, ini siap untuk disajikan. Dan tada, ini dia teman-teman, mie goreng tanpa dagingnya udah mateng, rasanya enak, mantep, cocok untuk tambahan menu harian kita. Untuk resep yang keempat, ada kue tiaw goreng yang mantep, enak banget. Untuk bahannya di sini aku ada mie putih gepeng kue tiaw, atau teman-teman juga bisa pakai mie yang lain ya. Kemudian aku mau tambahkan 1 sendok makan kecap manis terlebih dahulu. Selanjutnya ada 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin. Kemudian persausannya ini kita campurkan terlebih dahulu, pelan-pelan saja supaya minyak tidak hancur ya. Kemudian kalau udah tercampur rata seperti ini udah cukup, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku juga udah siapkan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih yang telah dihaluskan. Ada 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri yang udah dipotong-potong kecil, secukupnya wortel yang sudah dipotong korek api, dan ada sayur toge yang sudah dicuci bersih. Bisa pakai kecapah atau toge sesuai selera ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan 1 butir telur. Mie kue tiaw goreng kali ini aku tidak pakai dagingnya, jadi hanya pakai telur saja. Selanjutnya di sini aku mau tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai dengan harum. Kalau udah harum kecoklatan, ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Telurnya ini diorak-arik bersama dengan bumbu, biarkan dia sampai tanak ya, biar tidak berbau amis. Kemudian aku mau masukkan terlebih dahulu untuk sayur wortelnya, karena ini butuh sedikit waktu biar dia gak terlalu keras ya, kita masukkan lebih dulu. Kalau udah, di sini aku mau tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Masukkan toge yang telah dicuci bersih. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semua bumbu dan bahannya tercampur rata. Di sini aku tidak tambahkan garam ya teman-teman, karena tadi di mie kue tiawnya udah kita kasih kecap asin. Kalau udah, masukkan mie kue tiawnya, kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, di sini kita bisa masukkan juga untuk daun seledri dan daun bawangnya. Aduk kembali. Dan sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan untuk garam, gula dan penyedap rasanya ya, sesuai dengan selera teman-teman. Oke teman-teman, kalau udah mateng, udah enak, rasanya udah pas, ini siap untuk disajikan ya.
Dan darah, ini dia teman-teman, mie kue tiaw gorengnya udah mateng, walaupun ini tanpa daging, rasanya enak ya. Dan sekian video dari saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman hari ini mau masak apa. Terima kasih sudah menonton, maaf jika ada salah-salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.